Varian Delta belum selesai, tiba-tiba sudah muncul varian Omicron. Sekarang dunia lagi sibuk menghadapi Omicron, tiba-tiba muncul lagi yang namanya Deltacron. Itulah virus, terus berubah menjadi lebih tangguh. Pada dasarnya, mutasi itu adalah kemampuan virus untuk mengubah bentuknya sebagai respon terhadap kondisi di lingkungannya. Seperti laki-laki yang begitu menyayangi seorang wanita, mau 1000 kali ditolak pun dia akan menemukan 1001 cara untuk bisa mendekati wanita itu. Pertanyaannya, sampai sekarang ini sudah berapa varian COVID-19 yang ada di dunia kita ini? Apa saja yang membedakan varian-varian ini? Dan apakah kita harus takut atau harus seperti apa sifat kita, sikap kita dalam menghadapi pandemi ini yang terus berubah? Tonton sampai habis. Mutasi adalah perubahan kode genetik dari virus, dan sampai saat ini sudah lebih dari 50 varian dari COVID-19, atau sudah 50 kali virus ini bermutasi. Tapi saya yakin kalau saya tanya, sebagian besar dari kita tidak akan mampu menyebutkan bahkan setengah dari 50 jenis ini. Nah, saya sendiri pun tidak menghafalkan setengah dari 50 ini. Tapi itu masih dalam satu hal yang wajar, karena meskipun mutasi itu sangat cepat, tetapi tidak semua mutasi itu menimbulkan perubahan sifat virus yang signifikan. Mutasinya banyak, tapi tidak semua itu membuat virus ini tiba-tiba menjadi lebih berbahaya atau jauh lebih mematikan daripada virus sebelumnya. Misalnya begini, kalau ada anjing yang suka makan daging sapi, kemudian dia bermutasi menjadi suka makan daging ayam, itu bukan sesuatu yang terlalu mengagetkan atau bukan sesuatu yang signifikan, karena dia tetap karnivora, dia tetap makan makan daging, hanya beda jenis dagingnya. Yang menjadi signifikan itu ketika si anjing tiba-tiba makan rumput. Nah, seperti itulah virus bermutasi. Tidak semua mutasi menyebabkan perubahan yang signifikan. Justru sebagian besar virus itu memang perubahannya yang kecil-kecil, hanya sedikit yang perubahannya itu menjadi berbahaya. Perubahan-perubahan yang signifikan ini yang kemudian heboh, booming di berita online maupun di siaran TV yang kita sering dengar, misalnya kayak Omicron itu ya. Varian-varian lain, mutasi-mutasi lain yang cuma berubah sedikit-sedikit itu tidak terlalu menghebohkan, karena ya memang ada perubahan genetik, ada mutasi, tapi sifatnya tidak berubah. Jadi tipis-tipis lah. Tapi ingat, ada sebagian kecil mutasi yang kemudian bisa menyebabkan perubahan karakteristik atau perubahan sifat dari virus yang signifikan. Nah, ketika terjadi mutasi yang mengubah karakteristik virus ini secara signifikan, maka varian ini disebut varian of interest atau varian yang diperhatikan atau varian yang meresahkan. Entah itu bisa membuat dia lebih cepat menular, atau bisa membuat dia lebih mematikan, gejalanya lebih berbahaya, atau justru membuat dia pengobatan-pengobatan yang ada saat ini tidak mempan terhadap dia. Tapi belum terbukti bahwa dia bisa melakukan itu. Jadi istilahnya kayak dia itu sudah punya potensi untuk menimbulkan bahaya, tapi belum secara epidemiologi setelah penelitian belum dinyatakan terbukti memberikan dampak yang berbahaya itu. Ya, kita semua tahulah sosok seseorang yang kehadirannya itu berpotensi merusak rumah tangga orang lain, walaupun belum terbukti, tapi ada potensi merusak rumah tangga orang lain. Seperti di film Layangan Putus. Nah, varian-varian yang meresahkan ini, VOI ini kemudian akan dipantau oleh para ahli. Kemudian dari hasil pemantauan itu, kalau seandainya kemudian terbukti bahwa ya virus ini memang betul-betul lebih mematikan atau betul-betul lebih cepat penyebarannya dibandingkan virus sebelumnya, maka dia disebut variants of concern. Jadi VOC ya, VOC itu sebenarnya VOI yang sudah terbukti mengalami peningkatan derajat kesakitan atau peningkatan penularan. Terapi-terapi yang sudah ada saat ini tidak mempan lagi, maka itu disebut dengan VOC. Nah, VOC inilah yang kemudian menjadi heboh di internet ya, di berita-berita. Jadi kalau di berita-berita itu diberitakan muncul varian baru seperti Omicron, seperti Delta kemarin. Nah, itu sebenarnya adalah varian-varian yang sudah disebut VOC atau varian-varian yang sudah berbahaya. Sedangkan varian-varian yang lainnya yang lebih dari 50 itu belum atau tidak atau kurang diberitakan karena memang kurang berbahaya. Jadi singkatnya, kalau kalian mau terkenal, kalian harus menjadi seseorang yang membuat masalah. Kalau mau terkenal, jadi problem maker, guys.
Kalau gitu kita sudah membahas definisinya, kita sudah sepakat punya satu definisi. Jadi kalau dalam video ini saya membicarakan tentang varian, yang saya maksudkan itu adalah si VOC ini. Karena ya tidak mungkin kita bahas 50 varian itu semua, terlalu buang-buang waktu dan tidak terlalu penting untuk kehidupan kita juga. Masih banyak beban hidup kita yang harus dikerjakan. Nah, sampai dengan saat ini ketika video ini dibuat itu sudah ada 5 varian yang masuk ke dalam kategori VOC atau varian yang berbahaya. Varian pertama itu disebut dengan varian alpha. Varian alpha ini ditemukan di UK atau di Inggris ya. Nah, kemudian dia dinyatakan sebagai VOC bersama-sama dengan varian beta. Varian alpha ini ditemukan di Inggris, sedangkan varian beta ini ditemukan di Afrika Selatan. Dan kemudian keduanya dilantik sebagai VOC bersamaan pada tanggal 18 Desember 2020. 1 bulan kemudian muncul adiknya, si varian Gamma, yang ditemukan di Brasil dan dilantik menjadi VOC pada tanggal 11 Januari 2021. Lalu diikuti dengan varian Delta yang ditemukan di India dan dilantik pada tanggal 11 Mei 2021, dan diikuti dengan varian yang terakhir yang paling terkenal sekarang, yaitu si Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan dan dilantik pada tanggal 26 November 2021. Keren juga ya virus-virus ini dilantik. Apa yang membedakan dari 5 varian-varian ini? Varian alpha itu varian VOC yang mula-mula muncul dengan gejala yang relatif lebih berat dibandingkan varian pertamanya atau COVID-19 original yang muncul di Wuhan, China itu ya. Nah, gejalanya relatif lumayan berat dengan gejala yang paling sering muncul itu sesak napas. Angka penularannya 50-90% dibandingkan varian aslinya. Jadi lebih cepat dari varian aslinya. Nah, temannya atau saudaranya si varian beta ini, gejalanya yang sering muncul itu hilangnya indera pengecapan dan indera penciuman. Penularannya tapi lebih lambat dari si alpha, di mana rasio penularannya itu 50% lebih tinggi daripada yang varian aslinya. Sedangkan alpha tadi bisa 50-90% dari si varian alpha. Tapi varian alpha maupun varian beta ini saat ini sudah tidak lagi ditemukan. Jadi sudah dianggap punah dari bumi ini. Nah, kemudian yang ketiga yang varian gamma itu ternyata dia sudah bermutasi sehingga dia mampu menghindari sistem kekebalan tubuh maupun terapi yang diberikan. Jadi dia lebih susah diobati. Bukan cuma itu, tapi kemampuan penularannya juga mencapai 200% atau 2 kali lipat dari varian pertama atau varian aslinya. Atau dia lebih cepat lagi menular dibandingkan varian alpha dan beta. Tapi si gamma ini juga sekarang sudah tidak lagi ditemukan di bumi ini. Nah, kita lompat ke varian keempat. Kalau 3 varian tadi itu varian-varian yang sudah tidak lagi ditemukan. Nah, 2 yang berikutnya ini varian yang sekarang masih ada dan masih diberitakan di mana-mana dan masih terus muncul. Yang pertama itu varian Delta. Nah, varian Delta ini angka penularannya 100% lebih cepat daripada varian asli yang pertama, COVID pertama. Jadi dia hampir sama kayak varian Beta tadi. Tetapi derajat kesakitan atau gejala yang ditimbulkan oleh varian Delta ini lebih menyakitkan atau lebih mematikan. Jadi dia angka penularannya memang tidak terlalu besar, cuma 2 kali lipat daripada yang asli, tapi gejalanya itu berat-berat. Jadi dia ini seperti sniper ya, jarang nembak, tapi sekali nembak itu critical hit gitu, langsung KO. Berbeda dengan saudaranya yang paling bungsu si Omicron, yang kalau kena itu gejalanya relatif ringan, tapi angka penularannya itu mencapai 500%. Jadi dia COVID yang paling mudah menular sampai dengan saat ini, 500% dibandingkan varian aslinya. Jadi si Omicron ini kebalikannya lah dari varian Delta. Kalau Delta jarang serang tapi berat, kalau si Omicron ini serang terus. Tapi sama seperti dia, kalau sudah sakit, sakitnya cepat berlalu ya, sama seperti si dia cepat berlalu. Dan memang sekarang ini kalau dari data-data yang dikumpulkan, 99,9% varian COVID yang menginfeksi sekarang ini itu si Omicron. Sedangkan si varian Delta tadi cuma 0,1% saja. Ini baru Omicron loh, belum Makmikron. Ya, ingat bahwa mak itu lebih mematikan daripada om-om. Bercanda guys. Terus ini bagaimana? Apakah akan ada lagi varian-varian baru yang lebih mematikan atau lebih cepat lagi? Nah, kita tidak tahu. Kemungkinan itu bisa saja ada karena virus ini terus bermutasi. Tapi ada kabar baiknya, bahwa kulit manggis sekarang sudah ada ekstraknya. Beruntungnya adalah bahwa semua protokol kesehatan yang dijalankan sejak awal pandemi sampai sekarang itu ternyata masih efektif. Baik penggunaan masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, vaksin,
Ternyata itu semua masih efektif untuk semua varian COVID yang ada. Walaupun varian-varian baru ini menginfeksi orang-orang yang sudah terkena atau sudah tervaksin, saya saja kemarin sudah divaksin masih positif, tetapi vaksin ini juga dari penelitian itu mampu mencegah 75% penularan. 25% sisanya kalau kena gejalanya lebih ringan. Jadi vaksin itu tetap efektif dalam mengatasi pandemi. Semua langkah-langkah protokol kesehatan itu masih efektif. Jadi itu kabar baik buat kita. Jadi tidak peduli si vaksinnya bermutasi, kalau kita menjalankan protokol kesehatan itu kita relatif lebih aman daripada yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi kita masih punya senjata yang efektif terhadap si varian-varian COVID yang sekarang maupun yang akan datang nanti. Tergantung kitanya mau menggunakan senjata itu atau tidak. Tetap lakukan prokes, kejar vaksin. Buat yang sudah vaksin, oke. Yang belum vaksin, cari vaksinnya. Yang sudah vaksin, cari keluarga kalian yang belum vaksin, bawa ke tempat vaksin. Mau lu seret, lu tarik, lu ikat, bawa dia ke tempat vaksin. Kalau lu sayang sama dia. Kalau lu nggak sayang, ya udahlah, nggak usah. Ingat, virus aja kalau sudah tahu kekurangan dia, maka dia akan terus berubah menjadi lebih baik. Bagaimana dengan kita yang sudah tahu bahwa protokol kesehatan ini baik dan efektif, tapi kita tidak mau melakukannya? Virus yang terus berubah itu, virusnya tidak punya otak. Kamu